Salam. Kita akan baca firman Tuhan, ya, renungan firman Tuhan sebentar. Kita akan melihat, ya, terutama berhubungan dengan kesembuhan, ya. Kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 3, yaitu ayat yang kita singkat aja, ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Ya, singkat aja, kita ambil yang singkatnya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ya, mari kita sama-sama membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 5 sampai ke-8. 1 2 3. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Jadi di sini pada suatu sore, ya, ketika Petrus dan Yohanes mereka akan pergi ke bait Allah, ya, jadi mereka akan beribadah, akan pelayanan juga di situ. Nah, jadi waktu mereka menuju bait Allah, itu di pintu gerbang bait Allah itu, ya, itu ada seorang yang lumpuh, ya, sejak dia lahir. Ya, jadi dia bukan lumpuh karena 3 tahun atau 4 tahun lumpuh, tapi dia sejak lahir itu udah lumpuh gitu, sudah cacat gitu. Nah, jadi dia ada di situ itu, ya, dia minta-minta belas kasihan dari orang, ya. Nah, jadi ada orang tergerak itu, kasihlah dia uang, kasih dia sesuatu, ya, buat dia. Nah, jadi dia melihat Petrus dan Yohanes gitu, menatap gitu, ya, mengharapkan sesuatu, ya, dari Petrus dan Yohanes, ya. Tapi di sini Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, ya. Wah, jadi nggak ada emas, nggak ada perak yang bisa saya kasih buat kamu gitu kan. Tapi Petrus berkata, apa yang aku punya, aku kasih kepada kamu. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, untuk kita memberi tidak selalu kita harus dengan materi, harus dengan uang gitu kan. Apa yang ada pada kita itu bisa kita kasih gitu. Ya, jadi orang yang percaya sama Tuhan itu pasti dia itu orang yang diberkati. Ya, kalau saya bilang diberkati itu bukan berarti banyak uang aja, kaya raya gitu ya. Tapi dia adalah orang yang diberkati. Dia bisa memberkati orang. Ini contoh sekilas dengan saya. Beberapa hari yang lalu ketika saya pulang dari ucapan syukur di rumah kawan gitu ya. Dia jadi anaknya minta dia untuk tinggal di Ketapang lah, tidak usah di Pino lagi gitu kan. Dia kan sudah tinggal seorang diri, ya, ibu itu suaminya dan enggak gitu. Ya udah gitu, jadi bikin acara syukuran ya, perpisahan ya, tapi bukan berarti dia mungkin nggak kembali lagi ke Pino, mungkin kembali lagi gitu ya, cuma ya bikin acara perpisahan gitu. Nah, jadi waktu pulang dari sana, ketika saya pakai motor pulang, saya udah malam itu di Pino, saya ada melihat anak-anak kecil itu, ya, membawa karung di situ malam-malam. Ada 3 orang yang masih kecil-kecil bawa karung gitu. Jadi saya berpikir saya pengen kasih sesuatu, tapi apa yang bisa saya kasih gitu kan. Ya, akhirnya besoknya saya waktu duduk-duduk itu, saya ingat saya doain mereka gitu. Nah, jadi orang yang percaya sama Tuhan itu, kalau bahasa kasar itu nggak miskin habis gitu. Ya, orang yang percaya Tuhan itu nggak miskin habis. Dia pasti ada sesuatu yang biasa dia kasih. Ada sesuatu yang bisa dia beri. Karena dia adalah anak Allah, ya. Anak Allah. Allah itu pemilik langit dan bumi, kerajaan surga. Jadi kita nggak punya apa-apa, dengan doa kita bisa, Bapak Ibu. Kita doain dia, orang itu atau apapun kita doain sungguh-sungguh, itu bisa terjadi. Nah, itulah kita bisa memberi dengan doa, ya. Nah, jadi demikian Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepada kamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangun, berjalanlah. Wah, ini keren ya.
Bapak Ibu. Dia perintahkan, ya dia berkata dengan menggunakan nama Yesus, bangun, berjalanlah. Ya, dia perintahkan. Nah, di sini ada sesuatu hal beberapa hari yang lalu ketika saya baca di terjemahan lain. Ini kan Alkitab TB, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ada Alkitab terjemahan lainnya. Jadi di Alkitab Sabda, kalau Bapak Ibu ada aplikasi Android kan itu banyak versinya. Bisa Bapak Ibu download, ada namanya TSI, ada IRT, ada FIYH, Firman Allah yang hidup, ada Alkitab terjemahan lama. Nah, jadi itu bisa jadi referensi namanya untuk kita banding-bandingkan ayat itu gitu, untuk kita semakin dapat pengertiannya. Jadi ada ayat itu berkata ketika Petrus bangunin dia angkat dia. Ketika Petrus ngomong dalam nama Yesus Kristus bangun, berjalanlah. Nah, jadi sesudah Petrus ngomong itu, dia angkat itu orang gitu. Nah, sesudah dia mengangkat itu, barulah itu tertulis dia itu langsung bisa meloncat, dia bersembuh gitu. Nah, jadi di sini dia sembuh bukan ketika Petrus ngomong demi nama Yesus Kristus orang Nazaret bangun berjalanlah, dia langsung gitu, langsung kesembuhan itu terjadi. Tapi ketika Petrus angkat dia, bantu dia berdiri, itu kesembuhan itu langsung terjadi, mujizat itu terjadi. Nah, jadi ada banyak faktor Bapak Ibu, kesembuhan itu kesembuhan ilahi namanya ya, kesembuhan dengan iman itu bisa terjadi dengan harus ada suatu tindakan. Harus ada suatu tindakan. Kadang orang sering lebih cenderung untuk menunggu sembuh baru dia bertindak. ya. Jadi di sini dia bukan sembuh dulu baru bertindak. Si Petrus juga ya, dia nggak menunggu sesuatu, tapi Petrus ini bertindak dengan iman, dengan keberanian. Dia bertindak, dia yakin gitu. Maka dia bangunin orang itu. Nah, jadi kesembuhan ilahi itu, Bapak Ibu, ya, itu harus dengan iman, disertai iman. Nah, iman itu berbicara itu suatu tindakan keberanian. Tindakan keberanian itu tapi bukan asal berani, asal nembak, asal nabrak gitu kan. Itu salah gitu, asal nabrak itu. Tapi sesuatu yang didasarkan, ada hukumnya, ada dasarnya, yaitu firman Allah, yaitu iman, kebenaran. Nah, itu ada dasarnya baru bisa. Nah, jadi dia dengan iman itu si Petrus tuh bangunin dia. Dia percaya, si Petrus ini yakin gitu. Dia bangunkan. Nah, ketika dengan imannya si Petrus ya, dan juga orang lumpuh ini ya, sini nggak ada ditulis dia punya iman atau apa ya dengan jelas itu ya. Ya, tapi yang pasti dia ada sesuatu lah ya, boleh disebut iman lah ya, kita singkat aja, dia juga punya iman gitu. Iman Petrus, iman dia punya iman juga. Ketika dia angkat itu, kuasa Allah itu turun mengalir, mujizat itu terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, ada banyak hal seringkali orang nggak bisa mendapatkan kuasa Allah, mujizat atau kesembuhan ya, karena jadi nggak berbicara kesembuhan aja Bapak Ibu, tapi dalam hal lain, faktor lain juga gitu. Orang lebih cenderung menunggu dulu, baru dia mau melakukan gitu. Contoh kayak orang lumpuh ini, dia mau sembuh dulu di tubuh dia, udah dia sembuh dia baru berdiri, baru berjalan gitu. Tapi di sini beda, iman itu dia bertindak dulu gitu. Nah, itulah iman. Iman itu percaya dan dia bertindak dulu. Ketika dia bertindak, itu baru terjadi mujizat itu. Nah, seperti si Petrus tadi, ketika dia bangunkan orang itu dengan iman, dia terjadilah mujizat itu. Nah, juga dahulu ketika saya memulai pelayanan saya juga dalam suatu perjalanan ketika saya mau ke suatu tempat, saya udah nggak ada uang gitu. Dan saya berpikir, saya bisa dapat uang itu dengan cara yang ajaib gitu. Nah, tapi pada waktu itu, Tuhan itu sudah mendengar doa saya gitu. Ya, ada orang tua saya atau keluarga saya bilang, kamu punya uang nggak? Tapi saya nggak bilang gitu. Saya merasa kalau nggak ada uang itu udah langsung dikasih, karena saya nggak minta, tapi ditawarkan gitu. Tapi saya merasa saya nggak mau seperti itu gitu. Akhirnya sampai suatu saat saya udah mentok, di mana saya harus berangkat dan kendaraan itu sudah datang. Ya, saya udah nggak singkat lagi cerita. Akhirnya saya ngomong sama bibi saya, ambillah nanti saya minjem dulu. Tapi sebelumnya bibi saya juga bilang, Ted, kamu ada uang nggak? Nih, untuk tambang saya mau kasih, tapi saya nggak mau gitu. Nah, jadi saya mau singkatkan itu saja, bahwa mujizat itu kita harus bertindak dulu. Karena waktu itu saya bertindak dulu, karena saya nggak nunggu ada uang dulu baru bertindak gitu. Nah, jadi banyak hal Bapak Ibu, kita harus bertindak dulu, harus melangkah dulu, baru Tuhan itu akan kasih. Seringkali manusia itu mau ada dulu. Contoh pelayanan atau sesuatu hal. Sering orang itu nanti kalau ada uang dulu untuk saya transportasi baru saya berangkat gitu.
Itu kan masuk akal ya, harusnya kan memang begitu. Tapi kalau orang yang punya iman itu, dan dia yakin itu kehendak Tuhan, Tuhan suruh dia bertindak dulu. Nanti itu Tuhan akan menyediakan gitu. Ya, mungkin bisa dipahami ya, tentang iman sama pola dunia ini beda. Pola dunia ini harus ada dulu, baru bertindak. Ya, ada uang 100 juta baru bangun gereja. Tapi kalau orang beriman, dia bangun dulu gereja, dia berusaha dulu, nanti baru berkat itu datang mengalir, Bapak Ibu. Ya, asalkan itu memang kehendak Tuhan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, kita maksa-maksa Tuhan, nggak akan bisa juga. Wah, iman tuh kayak gitu ya. Kita maksa Tuhan, tapi bukan kehendak Tuhan juga tidak bisa gitu. Nah, jadi itu bisa terjadi kalau itu memang kehendak Tuhan gitu. Nah, itu banyak saya alami ya Bapak Ibu ya. Dan itu contoh ini kesaksian itu. Nah, jadi di Alkitab nih, termasuk saya sakit juga, sering pernah mengalami sakit juga. Dengan iman saya bertindak, saya berjalan gitu. Bukan saya nunggu sembuh gitu kan. Saya udah pusing ngambang begitu kan, nunggu sembuh udah nggak ngambang baru saya berjalan, nggak Bapak Ibu, tapi saya pakai iman. Dan tapi saya lawan, saya dengan iman. Dan itu terjadi. Nah, itu puji Tuhan lah. Saya udah pernah dulu yang ngomong sini itu malaria tropikal itu udah ke otak, ke saraf gitu. Tapi ya sampai hari inilah saya bisa seperti begini gitu. Nah, mungkin kalau kata orang dulu ada kawan saya bilang, kalau kamu bisa sembuh itu mujizat lah katanya kan. Tapi bisa sampai hari ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu kita harus melangkah dulu kalau kita ikut Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab itu. Ya, ada orang yang mati sebelah tangannya tuh, Yesus itu bilang, Tuhan Yesus bilang, "Ulurkan tanganmu," kata Yesus. Nah, saya pernah ngomong juga, dia masih mati tangannya, tapi Yesus kasih perkataan ulurkan tangan. Ini kan gak masuk akal kalau secara dunia ya kan, sembuhin dulu, udah sembuh kan baru bisa digerakin ya kan. Ini masih sakit tapi disuruh gerakin, tapi dia percaya, dia taat, dia gerakkan tangannya, maka dia sembuh. Nah, jadi seperti itulah ya. Kemudian di sini Kisah Para Rasul pasal 3 di sini, kemudian Petrus berkata ketika orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bertanya kepada dia, ya, orang ini kenapa bisa sembuh? Maka di sini Petrus berkata di sini, karena iman ya di dalam nama Yesus ya katanya, maka orang ini disembuhkan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ya Bapak Ibu. Nah, di sini coba kita buka aja di sebelahnya Kisah Para Rasul pasal 4 di sini ya. Nah, di sini dikatakan, nah, karena iman ya di dalam nama Yesus ya, maka nama itu sudah membawa kesembuhan. Nah, jadi di dalam nama Yesus itu ada kuasa Bapak Ibu ya. Saya ini di Kisah Para Rasul pasal 4, nah, kalau Bapak Ibu buka nanti ketemu di situ ada ayat itu. Karena kepercayaan di dalam nama Yesus, maka nama itu sudah membawa kesembuhan kepada orang itu. Ya, kata Petrus sama orang-orang itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Ya, jadi Petrus ini memakai nama Yesus. Artinya nama Yesus itu memiliki kuasa. Ya. Nah, tetapi dia memakai nama Yesus itu dengan iman. Ya. Si Petrus ini memakai nama Yesus itu dengan iman, dengan kepercayaan dia, keyakinan dia teguh gitu. Bahwa nama itu memiliki kuasa. Ya, bahwa nama itu bisa membawa mujizat. Ya, di dalam kitab Matius pasal 6 ya, dikatakan pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Kami sudah membuat mujizat demi namamu. Ya, terus Tuhan bilang, "Nyalah ya dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Nah, jadi di sini kita menarik suatu arti kesimpulan bahwa di sini dikatakan bahwa kami mengusir setan dengan namamu. Nah, jadi namanya memiliki kuasa untuk mengusir setan ya. Kami membuat mujizat dengan namamu. Ya, artinya nama Yesus itu memiliki kuasa, memiliki bisa membawa mujizat ya. Sampai orang itu ngomong sama Yesus nih, dengan namamu ya, kami ini membuat mujizat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, "Nyah, kalian pembuat kejahatan." Ya. Jadi nama Yesus ini ya bisa membawa keselamatan kata Alkitab. Nah, di sini ada arti 4 Kisah Para Rasul 4 atau ayat 11 ya, 12. Keselamatan ya di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Ya, di dalam Ibrani pasal 1 itu dikatakan bahwa Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ya, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Jadi Bapak Ibu hanya cukup dengan nama Yesus aja kita percaya yakin. Ya.
itu bisa terjadi kesembuhan, bisa terjadi mujizat. Kan aneh. Ya, kalau kita berpikir, kok semudah itu ya? Kok bisa ya seperti itu ya? Bapak Ibu, kita harus punya iman. Ya, itu bisa terjadi. Ya, saya ingat waktu itu saya pernah baca dulu waktu saya masih di Bandung itu, waktu itu ada banjir, waktu itu datang ke suatu itu ya. Kemudian orang itu ngomong, dalam nama Yesus dia bilang, apa ya, air ini berhenti, dia perintahkan berhenti gitu. Pokoknya jangan sampai ke rumah dia atau gimana, pokoknya seperti itu, dia dengan nama Yesus itu langsung berhenti gitu, nggak berjalan lagi gitu. Jadi itu kembali sama iman masing-masing orang ya, iman masing-masing orang itu beda-beda, tapi yang pasti garis besarnya hukumnya itu nama Yesus itu dia memiliki kuasa. Amin ya, nama Yesus itu memiliki kuasa ya. Ketika kita ucapkan nama Yesus, namanya itu adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim itu ketika malaikat itu menyatakan diri sama siapa namanya, Gideon ya. Kemudian kalau nggak salah itu Gideon atau bapaknya itu nanya, siapa namamu ya. Dia pengen tanya nama orang itu ya, karena orang itu istilahnya hebat gitu kan itu malaikat Tuhan gitu. Dia bilang, kenapa kamu tanya namaku ya, karena nama itu kan ajaib, kata dia. Nah, ada di dalam kitab Hakim-Hakim ya. Apalagi nama Yesus, nama itu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Amin ya. Nah, jadi nama Yesus itu ajaib Bapak Ibu ya, dia memiliki kuasa, memiliki power ya. Maka kita bilang kalau kita berdoa kan dengan nama Yesus ya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya, tidak ada pakai nama lain ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita jangan digoyahkan dengan berbagai pengajaran ya di akhir zaman, di hari-hari ini. Pertama ada beberapa hal. Pertama katanya kalau nama Yesus itu bukan kan apa ya? Yesus itu kan Ibrani namanya Yesua. Ya kan memang kita sih semua Alkitab kan bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani aslinya kan Ibrani kan. Orang Yahudi itu orang Ibrani kan, bahasanya bahasa Ibrani. Nah, jadi kalau bahasa Ibrani, bahasa awalnya, bahasa mula-mulanya kan nama Yesus itu Yesua. Ya, ada tulisan Ibraninya, dibacanya Yesua. Nah, jadi ada gerakan, ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, dia bilang nggak boleh nyebut nama Yesus, harus namanya Yesua, Yesua Hamasya. Ya, mungkin itu sering lah kalau di YouTube atau apa, kalau Bapak Ibu buka dengar. Kalau nama Yesus, katanya Yesus itu bukan nama Yesua, bukan nama Tuhan. Yesus itu nama dewa katanya. Ada dewa namanya Yesus. Ya, pokoknya dia hubungkan dengan berbagai hal begini-beginilah yang pokoknya mengarah ke situ. Tapi sangat sederhana Bapak Ibu. Ya, jadi kita kadang-kadang jangan dibikin orang itu terpengaruh dengan kayaknya kepintaran dia gitu. Kadang orang terpengaruh kepintaran dia. Dia tunjukkan dari buku inilah, dari sejarah ini, ada tulisan ini. Tapi segala sesuatu sangat sederhana. Ya. Kalau nama Yesus itu tidak memiliki kuasa, kenapa zaman dulu orang-orang dulu sebut nama Yesus itu kok setan itu pergi? Ya kan? Orang-orang yang sederhana hanya dengan iman sebut nama Yesus kok setan itu takut. Kok bisa terjadi mujizat hanya dengan nyebut nama Yesus? Ya kan? Nah, berarti itu nama Tuhan kan gitu ya. Nah, jadi nama Yesus itu benar, nama Tuhan, Yesua itu. Cuma dalam bahasa Indonesia namanya Yesus ya. Jadi ini ada berbagai hal membuat orang itu goyah. Nah, jadi Bapak Ibu pakai nama Yesus, kuasa Allah tetap terjadi, mujizat itu terjadi. Kalau secara pribadi ya saya udah banyak mengalami nama Yesus itu memiliki kuasa gitu kan. Jadi itulah kadang-kadang orang berusaha menggoyahkan iman orang ya dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Dan kemudian ya seperti itu ya, nama Yesus itu memiliki kuasa Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi kita juga akan memperkatakan nama Yesus ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 itu ayat keberapa ya? Ayat ke-11 atau ke-11-12 ya. Itu dikatakan ya, apa yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Itu tidak ditulis aku akan memberikan, tapi ditulisnya aku akan melakukan. Nah, minta di sini bukan berarti kita minta Tuhan, saya minta ini, tapi minta di sini dalam arti kita menggunakan nama Yesus. Menyebut nama Yesus ya, maka Tuhan akan melakukan, Tuhan akan berkarya. Amin ya Bapak Ibu. Nama Yesus itu hebat Bapak Ibu. Ada suatu kesaksian itu dalam buku Mokendi yang saya pernah baca itu tentang dukun di Afrika yang bertobat. Itu dukun yang hebat ya di Afrika. Dia dukunnya itu dia waktu dia masih kecil itu masih bayi ya atau masih kecil ya, itu disusui oleh putri duyung gitu. Itu di Afrika. Itu putri duyung itu yang menyusui dia gitu.
Kemudian dia, jadi kemudian dia belajar ilmu suatu saat itu sangat dalam, sampai akhirnya dia belajar ilmu itu sama setan, sama iblis, sama Lucifer. Secara langsung dia belajar ilmunya. Akhirnya dia bertobat. Nah, dia memberikan kesaksian itu ketika dia berkumpul bersama iblis, Lucifer, sama setan itu duduk, tiba-tiba ada orang menyebut nama Yesus. Orang bilang, mungkin entah apa keceplosan atau gimana, sebut nama Yesus. Ketika sebut nama Yesus, si Lucifer iblis itu langsung terjatuh gitu dari bangkunya. Ketika dia terjatuh itu dia marah, dan orang itu langsung dia bunuh gitu, langsung dia makan itu apa jantung dagingnya itu langsung dia makan. Nah, di situ dalam kesaksian itu bahwa nama Yesus itu memiliki kuasa. Setan itu takut sama nama Yesus. Ya, maka kadang ada yang tadi nama Yesus, Yesua, ya. Tapi kalau kita nyebut nama Yesua pun tak masalah, itu kan nama Yesus juga. Tapi kita sebut nama Yesus pun juga nggak apa-apa, sama juga. Gitu. Tapi jangan sampai Yesus itu kayaknya nggak ada kuasanya atau lain. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan yang disebut nama Yahweh. Ya, lebih cenderung menyebut nama Yahweh. Nah, kata Alkitab itu tidak ada nama lain yang bisa membawa keselamatan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 11, ya 11 atau 12 tadi termasuk nama Yahweh. Walaupun nama Yahweh itu nama Allah Bapa, nama Allah Isa itu Yahweh. Di perjanjian lama itu namanya Yahweh. Nah, kalau kita baca dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Yesus ya. Yesus nggak bilang, mereka akan mengusir setan demi nama Bapakku. Ya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Mereka akan mengusir setan demi nama Allah Israel. Dia akan mengusir setan demi nama Bapakku. Tapi Yesus langsung bilang, mereka akan mengusir setan orang yang percaya samaku dengan namaku. Itu nama Yesus. Ya, jadi nama Yahweh, walaupun itu nama Allah Israel, itu yang dipakai adalah nama Yesus. Karena nama Yesus itu mewakili Bapaknya. Ya, jadi yang dipakai adalah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Amin ya. Nah, jadi secara khusus untuk Bapak, imanilah Bapak ya firman Allah tadi, imani ya Pak. Nah, kemudian kalau Bapak juga mungkin dalam proses pengobatan secara kedokteran juga namanya, ya mungkin Bapak perlu periksa juga sih. Ya jangan periksa dulu dah, kalau memang virus-virus atau kuman itu sudah mati ya mungkin Bapak nggak perlu kemoterapi lagi, karena itu juga bahaya juga buat tubuh kan. Jadi ya harus diperiksa lah seperti bagaimana barang itu ya, makhluk itu virus itu, kuman itu seperti gimana gitu ya. Kalau dia sudah mati, sudah nggak ini ya, jangan mau di itu terus ya. Tapi Bapak lanjutkanlah dengan iman Bapak bersama Tuhan ya, iman itu. Gitu. Di dalam Bapak umurnya sudah 70 tahun belum? 55. Bapak mau sampai umur 70 tahun nggak? Mau lebih dari itu ya. Di dalam kitab Mazmur 90 itu dikatakan, ini firman Tuhan bilang ya, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Nah, maka saya tadi tanya sama Bapak umurnya berapa kan? 55. Bapak mau nggak ke umur 70 tahun? Ya. Firman Tuhan itu bilang, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Jadi kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan firman-Mu bilang 70 tahun. Saya baru umur berapa kok udah mau pergi gitu. Saya masih kepengen di dunia, mungkin masih banyak hal, ya bisa imani aja. Perkatakan firman Allah. Ya, Tuhan Yesus memberikan saya kesehatan, bilu-bilu Yesus menyembuhkan saya. Jadi kita harus ucapan firman Allah, harus perkatakan. Maka firman itu, janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus paru-paru saya sudah sembuh. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus jantung saya sudah sembuh. Amin ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10, apa yang kita akui dengan mulut kita, kita akan memperolehnya. Kalau kita akui janji Tuhan, kesembuhan, berkat Tuhan, nah itu juga yang akan kita terima. Tapi kalau kita mengakui saya ini orang yang begini-begini, kayaknya nggak bisa. Itulah yang akan terjadi ya. Nah, jadi kayaknya cukup aja ya buat saya gitu. Yang bisa saya sampaikan,